Jadi langsung aja kita ke bahannya ya. Nah, di sini aku sudah ada 1 bungkus butter cookies. Nah, ini dari merek Coca-Cola ya, atau teman-teman bisa gunakan juga dari merek Roma. Dan untuk isinya tuh seperti ini, dia seperti donat gitu. Jadi kita nggak perlu repot-repot lagi ngebentuk ataupun ngopen kue itu sendiri ya. Nah, untuk bahan selanjutnya di sini aku sudah ada 150 gram coklat batang. Ini sudah aku sisir terlebih dahulu biar lebih cepat melelehnya. Selanjutnya ini akan kita tim sampai coklatnya mencair ya. Nah, untuk coklat batangnya ini memang teksturnya kental walaupun sudah mencair. Jadi di sini aku mau tambahkan sekitar 1 sendok makan margarin dan juga 50 ml minyak sayur ya, biar dia nanti teksturnya lebih cair. Jadi ketika mau kita celupin cookiesnya, dia itu nggak ngegumpal banget. Dan ini setelah kita lelehkan tadi dan sudah tercampur merata, selanjutnya ini siap kita celupkan butter cookiesnya ya. Nah, ini aku masukkan 1, lalu kita boleh tiriskan. Nah, kalau kira-kira coklatnya mulai mengental, teman-teman boleh rendam lagi dengan air panas ataupun sampai coklatnya habis ya, supaya coklatnya meleleh kembali ya. Dan ini kita lakukan sampai semua butter cookiesnya habis. Nah, untuk yang sebagiannya lagi di sini aku mau celupin sebagiannya aja ataupun separohnya aja. Jadi penampilannya tuh seperti ini ya teman-teman. Ini bakalan cantik banget, rasanya enak. Nah, selanjutnya untuk listnya di sini aku mau gunakan 50 gram coklat batang. Bisa saya gunakan yang warna putih. Dan ini sudah aku sisir ataupun kita potong-potong. Selanjutnya boleh kita masukkan ke dalam plastik segitiga. Dan ini kita rendam dengan air panas ya teman-teman. Kita biarkan sampai dia meleleh. Dan ini sudah meleleh. Untuk coklat putihnya selanjutnya ini kita potong ujungnya, kita potong sedikit aja. Kemudian ini siap kita hias di atas cookies yang warna coklatnya ya teman-teman. Nah, kira-kira hasilnya seperti ini cakep banget, rasanya enak banget. Dan cara buatnya juga gampang aja ya teman-teman, nggak perlu repot-repot. Nah, untuk yang coklat full, ini dijamin untuk isiannya ini nggak bakal melempem. Tapi kalau yang setengah butter cookiesnya, kita masukin setengah coklat, ini mungkin bisa masuk angin. Teman-teman kalau memang nanti masuk angin ataupun melempem, teman-teman boleh masukkan lagi ke dalam kulkas. Dan dijamin dia akan renyah kembali ya. Oke, selesai ya teman-teman untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Langsung aja kita ke bahan-bahannya. Di sini saya sudah ada 250 gram tepung terigu protein rendah, kemudian ada 200 gram margarin, ada 50 gram tepung maizena, kemudian ada telur ayam, kita gunakan 1 butir kuning telur ya teman-teman. Kemudian ada 1 sendok makan gula halus, lalu ada 2 sendok makan susu bubuk, dan ada keju, kita gunakan sekitar 130 gram. Yang pertama di sini saya mau parut dulu untuk kejunya. Untuk kejunya untuk mereknya bebas ya teman-teman. Nah, di sini saya menggunakan merek Procis yang gold, atau teman-teman bisa ganti dengan keju cheddar ya. Kalau biasanya buat kastangel itu menggunakan keju edam, tapi karena sulit dicari, mungkin teman-teman bisa gunakan keju yang lain ya. Nah, langsung aja di sini saya siapkan wadah, lalu kita masukkan margarinnya dan juga gula halusnya. Selanjutnya ini akan kita aduk-aduk pakai whisker seperti ini sampai margarinnya itu mengembang ataupun agak pucat gitu ya. Kalau teman-teman mau di mixer juga nggak apa-apa, itu lebih cepat. Tapi saya sini pakai whisker aja, saya aduk-aduk sekitar 5 menitan. Kalau sudah seperti ini langsung aja kita masukkan 1 buah kuning telur. Kita aduk-aduk kembali sampai kuning telurnya tercampur merata. Kalau sudah, selanjutnya boleh kita masukkan kejunya ya. Untuk kejunya ini langsung aja aku masukkan seperti ini, tanpa saya open terlebih dahulu atau kita keringkan. Karena kita cari simpelnya aja ya teman-teman, tapi rasa dijamin enak juga. Selanjutnya ini kita aduk-aduk sampai kejunya tercampur merata.
Kemudian di sini saya mau campurkan terlebih dahulu untuk tepung terigunya, tepung maizena dan susu bubuknya ya. Kalau sudah tercampur, selanjutnya boleh kita masukkan ke dalam adonan tadi. Tapi sebelumnya ini akan kita ayak terlebih dahulu. Dan ini kita masukkan secara bertahap ya teman-teman. Lalu ini kita aduk-aduk sampai semua bahannya tercampur merata. Nah, kira-kira untuk hasilnya seperti ini. Selanjutnya di sini saya akan siapkan loyang. Sebelumnya untuk loyangnya kita olesin pakai margarin ya. Kalau sudah selanjutnya ini akan kita bentuk. Kita ambil setengah bagian adonan, lalu kita pipihkan seperti ini dan kita gilis pakai rolling pin ataupun teman-teman bisa gunakan botol bekas sirup ya. Kalau sudah rapi seperti ini siap kita cetak. Untuk ketebalannya jangan terlalu tebal ya teman-teman, supaya nanti matangnya lebih cepat matang dan dia matang sampai ke dalam ya. Dan ini mau kita cetak menggunakan cetakan kastangan seperti ini. Nah, kira-kira untuk ketebalannya seperti ini ya. Kalau teman-teman tidak punya cetakan kastangan seperti ini, teman-teman bisa gunakan pisau langsung, potong-potong kotak-kotak gitu. Kalau sudah kita bentuk seperti ini boleh langsung kita susun di atas loyang. Dan sebelumnya saya mau siapkan untuk olesannya terlebih dahulu. Untuk olesannya di sini saya menggunakan 1 butir kuning telur. Kemudian kita masukkan 1 sendok teh susu kental manis dan juga secukupnya pewarna makanan kuning telur ya. Nah, ini sudah siap untuk olesannya. Selanjutnya ini boleh kita oles-olesin di atas loyang seperti ini. Lalu untuk toppingnya kita beri parutan keju lagi di atasnya ya. Untuk parutan kejunya disarankan jangan terlalu panjang-panjang. Dan itu adalah cara yang tercepat menurut saya. Selanjutnya, kalau sudah ini boleh langsung aja kita oven. Untuk ovennya sebelumnya sudah kita panaskan. Dan ini mau aku oven dengan suhu 125 derajat dengan api bawah aja sekitar 25 menitan ya. Kalau teman-teman menggunakan oven tangkring, teman-teman bisa gunakan api sedang cenderung kecil. Bisa teman-teman oven sekitar 20 menitan sampai 40 menitan ya. Atau teman-teman bisa sesuaikan dengan oven masing-masing. Dan ini sudah matang untuk kastangelnya, langsung aja kita angkat lalu kita dinginkan di atas drying seperti ini. Dan kalau sudah dingin baru boleh kita simpan di dalam toples ya. Nah, selesai teman-teman untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jadi langsung aja kita ke bahan-bahannya. Nah, di sini aku sudah ada setengah kilogram tepung terigu, kemudian ada 100 gram margarin yang sudah dilelehkan, ada 200 ml air hangat, kemudian ada setengah sendok teh garam dan juga 1 sendok teh kaldu sapi bubuk ya teman-teman. Nah, ini langsung aja kita gabungin untuk bahan-bahannya. Di sini aku masukkan terlebih dahulu untuk tepung terigunya, lalu kita masukkan juga garam dan juga kaldu sapi bubuknya ya. Dan ini mau aku aduk-aduk sampai tercampur merata gitu. Lalu selanjutnya aku masukin margarin yang sudah kita lelehkan tadi. Dan ini kita aduk-aduk sampai semua tercampur merata dulu ya teman-teman. Nah, kalau sudah tercampur merata seperti ini, boleh kita masukkan air hangatnya sedikit demi sedikit ya. Ini sampai kita aduk-aduk sampai airnya habis. Dan ini kita ulenin aja, langsung aku pakai tangan gitu ya teman-teman biar lebih mudah. Selanjutnya ini mau aku istirahatkan sekitar setengah jaman biar dia lemes gitu. Nah, untuk abon sapinya di sini aku gunakan abon sapi seperti ini ya teman-teman. Di sini aku menggunakan sekitar 2 bungkus. Dan ini setelah setengah jam kita diamkan, ini adonannya sudah lemes gitu. Langsung aja kita bentuk. Dan di sini kita ambil sedikit adonan lalu akan kita giling atau kita pipihkan. Untuk ketebalannya disesuaikan aja teman-teman. Kalau aku lebih suka agak tipis gitu biar dapatnya banyak. Lalu langsung aja kita masukkan abon sapinya. Di sini aku masukkan sekitar setengah sendok teh lebih gitu. Lalu ini kita tekan aja teman-teman.
Dan ini langsung jadi untuk pastel mininya. Nah, cantik banget ya teman-teman, dan ini simple banget. Jadi nanti hasilnya itu juga seragam untuk bentuk pastelnya. Dan ini kita lakukan sampai semuanya habis ya teman-teman. Oke, kalau udah selesai langsung aja kita mau goreng untuk pastel mininya. Nah, di sini aku sudah panaskan minyak goreng secukupnya. Langsung aja kalau sudah panas kita masukkan pastelnya satu persatu ya teman-teman. Dan untuk menggoreng pastel kering ini, di sini aku gunakan api kecil supaya tidak mudah gosong. Jadi matangnya itu merata. Dan kalau sudah masuk seperti ini, aku di sini aduk-aduk ya teman-teman supaya matanya tuh lebih merata. Karena ini kan mengembang kalau digoreng, jadi kadang dia tuh mau posisinya tuh tetap gitu ya teman-teman. Jadi nanti yang di atas tetap di atas, yang di bawah tetap di bawah. Jadi kadang mau matangnya itu tidak merata. Jadi harus diaduk-aduk terus ya teman-teman supaya matangnya lebih merata dan warnanya cantik semuanya. Nah, kalau sudah cantik seperti ini warnanya, sudah kecoklatan, langsung aja ini kita angkat lalu kita sajikan. Nah, untuk satu resep ini ternyata dapatnya banyak banget, dan ini aku masih buat separuhnya aja ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau buat stok kue lebaran, ini cocok banget karena rasanya dijamin enak, rapuh, gurih, dan renyah, dan ini bikin nagih ya teman-teman. Jadi selamat mencoba di rumah ya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Langsung aja kita ke bahan dan prosesnya ya teman-teman. Di sini kita sudah ada 250 gram tepung terigu protein tinggi. Lalu ada margarin 1 sendok makan atau setara dengan 25 gram. Kemudian ada 1/4 sendok teh garam. Ada 1/4 sendok teh baking soda. Ada setengah sendok teh baking powder. Lalu ada 1 butir kuning telur. Kemudian kita juga ada 85 gram gula pasir dan juga 75 ml air matang. Langsung aja kita ke proses pembuatannya. Langsung aja kita masukkan 85 gram gula pasir dan juga 75 air putih ya teman-teman. Lalu ini kita masak sampai gulanya larut dan juga sedikit mengental ya. Selanjutnya di sini saya sudah siapkan 250 gram tepung terigu. Langsung aja kita masukkan setengah sendok teh baking powder. Kita masukkan juga 1/4 sendok teh baking soda. Selanjutnya ini kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata ya. Lalu kita siapkan wadah yang lain. Kita masukkan 1 sendok makan margarin. Lalu kita masukkan juga 1 butir kuning telur. Lalu ini kita aduk-aduk sampai telurnya mengembang ya teman-teman. Selanjutnya kita boleh masukkan 1/4 sendok teh garam. Lanjut ini kita aduk-aduk kembali supaya tercampur merata. Kemudian kita masukkan tepung keringnya tadi. Ini kita masukkan sedikit demi sedikit lalu kita aduk-aduk. Nah, kalau sudah kita masukkan semua tepungnya, selanjutnya kita masukkan sirup gulanya ya. Ini adalah gula yang sudah kita masak tadi. Ini sama untuk sirup gulanya, ini kita masukkan secara bertahap juga. Nah, kalau sudah seperti ini, di sini saya akan aduk-aduk menggunakan tangan aja supaya dia lebih kalis. Lalu ini akan saya gilis memanjang seperti ini, dan ini akan kita bagi menjadi beberapa bagian. Untuk besar kecilnya roti ketawa ini disesuaikan sama selera teman-teman ya. Kalau saya di sini saya bagi menjadi 9 potong atau 9 bagian. Lalu ini akan kita bulat-bulatkan seperti ini. Selanjutnya, kalau sudah kita bulat-bulatkan, selanjutnya ini akan kita beri wijen. Sebelum kita beri wijen, di sini saya celupkan dulu ke dalam air, lalu kita tuangkan ke wijennya supaya wijennya lebih menempel ya. Nah, kira-kira seperti ini ya teman-teman, dan ini kita lakukan sampai semuanya habis ya.
Selanjutnya ini siap kita goreng. Di sini saya sudah panaskan minyak goreng secukupnya. Dan kalau sudah panas langsung aja kita goreng. Untuk roti ketawanya, di sini saya akan gunting-gunting terlebih dahulu untuk roti ketawanya supaya dia lebih mekar. Dan untuk apinya, teman-teman bisa gunakan api kecil ya teman-teman, supaya dia tidak mudah gosong dan dia matangnya sampai ke dalam. Sebenarnya ini bisa teman-teman goreng langsung tanpa harus dipotong ya teman-teman. Tapi seperti yang saya sebutkan sebelumnya, teman-teman harus kocok telurnya lebih lama lagi, lebih ngembang lagi, supaya roti ketawanya itu benar-benar mengembang ya. Dan ini sudah mekar, sudah mengembang gitu, sudah lebih besar ya teman-teman. Terus warnanya juga sudah berubah menjadi kecoklatan. Langsung aja ini kita angkat lalu kita tiriskan. Dan ini hasil roti ketawanya ya teman-teman. Untuk rasanya ini dijamin enak banget, manisnya pas, walaupun penampilannya kurang menarik ya teman-teman, tapi untuk rasa ini enak banget.